Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildian Syahromi, NPM 1612064. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan melalui Microsoft Excel dan POMQM pada ujian praktikum riset operasi. Untuk yang pertama, di nomor 1 ini adalah merupakan kasus linear programming. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya kita menggunakan integer programming, tapi kita lihat dulu di linear programming. Lalu kita lihat ke bagian perhitungannya. Nah, sebelum ke perhitungan, kita buat dulu tabel permisalan dan model matematisnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Maka si X1 ini merupakan banyaknya kali produksi produk yogurt, untuk X2 ini banyaknya kali produksi produk UHT milk, lalu untuk X3 ini banyaknya kali produksi produk squeeze milk. Selanjutnya kita perhitungan. Di sini kita gunakan dua aplikasi yaitu Microsoft Excel dan PowerPM. Untuk Microsoft Excel sendiri kita memerlukan bantuan dari tools solver. Terlebih dahulu kita buat tabel seperti ini, lalu kita masukkan rumus-rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di Excel. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu, kita buat baru. Nah, di sini rumusnya adalah sum product B7 sampai D7, lalu B11 sampai D11. Ini dikunci ya. Nah, cukup klik di F4. Nah, habis itu kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita ke solver. Di solvernya sendiri, di set objektifnya itu di E7 ya, di E7 di sini. Lalu tujuannya adalah maksimasi. Untuk by changing variable cells-nya ini kita isikan yang decision, yaitu B11 sampai D11. Lanjut ke subject to the constraint. Nah, di sini kita isikan E8 sampai E10 kurang dari F8 sampai F10 karena ini adalah batasan yang dimiliki oleh tiap-tiap constraint. Kita checklist di sini, lalu kita pilih simplex LP, setelah itu kita solve. Oke, nah ini adalah hasilnya. Selain itu, kita juga bisa gunakan metode simplex karena si linear programming yang kita bahas ini memiliki variabel lebih dari 2. Nah, kita lihat di bagian simplexnya. Nah, ini kita juga harus tentukan kolom kunci dan baris kunci, di mana kolom kunci ini merupakan nilai yang paling kecil dari si Z-nya ini. Sebelum itu kita juga udah membuat di kiri semua, jadi dipindah ruaskan, jadi nilainya adalah negatif. Lalu untuk baris kunci sendiri, itu kita pilih yang indeksnya paling kecil. Indeks itu adalah hasil bagi dari solusi, dibagi dengan kolom kunci yang berkaitan, misalnya 100 dibagi 40, 150 dibagi 12. Nah, dari indeks-indeks ini yang paling kecil adalah 2,5, maka disinilah baris kunci yang kita peroleh. Dan elemen kuncinya didapat sebesar 40, yaitu hasil perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci. Lanjut ke iterasi. Nah, iterasi ini kita punya rumus ini ya. Baris lama dikurangi nilai kolom kunci lama dikali nilai baris kunci baru. Nah, ini adalah tahapan iterasinya ya. Bisa dilihat semuanya sampai sini. Nah, iterasi ini berhenti ketika si Z ini tidak ada yang negatif lagi, alias positif semua. Lalu di sini di iterasi 2 ini sudah positif semua, nggak ada yang negatif. Dan kita lihat solusinya yaitu eh, X3 ini solusinya 2 dan X2 ini solusinya 2 juga. Dengan hasilnya itu di 23.000, berarti sama dengan yang tadi ini 23.000. Lanjut ke bagian POMQM. Nah, di POMQM sendiri kita cukup gampang ya, cuma masukin aja data-datanya seperti ini. Sudah termasuk datanya semua, kita pilih solve. Oh ya, untuk modulnya ini kita pilih di bagian linear programming ini. Oke, setelah itu kita solve, dan ini adalah hasilnya. Sama dengan pengerjaan melalui Microsoft Excel. Nah, kesimpulannya, jadi pada kasus produk susu yang dijual oleh PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimori ini bisa diselesaikan dengan linear programming karena hasil dari penyelesaian untuk kasus maksimasi laba berbentuk bilangan bulat atau tidak desimal. Maka penyelesaian dengan metode linear programming pun sudah cukup untuk membuat kesimpulan. Ya kan, kita juga sebenarnya ketika memproduksi sebuah barang, tidak mungkin barang itu hanya setengah saja atau seperempat saja, karena barang itu sebenarnya harus dalam kondisi yang bulat gitu, satu ya satu gitu. Adapun jumlah produk susu yang harus diproduksi Cimory agar mendapatkan laba maksimal itu memproduksi 2 kali UHT milk dan 2 kali
memproduksi squeeze milk yang akan memperoleh laba sebesar $23.000. Oke, lanjut ke nomor 2, ini merupakan kasus antrian MMS ya. Yang perlu diperhatikan yaitu lambda, mu, dan S-nya. Lambdanya kita konversikan ke dalam jam, juga dengan mu-nya juga kita konversikan ke dalam jam. Lalu yang ditanya itu rho, LS, LQ, WS, WQ, dan Rho. Untuk pengertian Microsoft Excel bisa kita lihat sendiri. Di sini ada beberapa tabel, juga beberapa rumus yang akan kita aplikasikan. Nanti kita bisa lihat aja. Langsung saja kita ke lihat di bagian Excel-nya. Nah, di Excel-nya ini kita sudah masukkan ya, ini lambda, mu, dan S-nya. Terus juga di sini udah dimasukin ya rumus-rumusnya, di sini juga udah tuh rumus-rumusnya. Di sini juga ada rumusnya sih, bisa disesuaikan aja nanti ya. Lalu di sini ada hasil atau outputnya. Lanjut ke bagian POM-QM, di sini cukup mudah, kita tinggal pilih modul. Di sini kita waiting lines, nanti kita dipilih di filenya ini di bagian multi channel system. Nah, setelah ini kita masukkan, kita solve, dan inilah hasilnya. Maka dapatlah kesimpulan dari pengerjaan POM dan Excel ini, yaitu ROW-nya sebesar 25,9%, LS-nya sebesar 0,794, LQ-nya 0,016, WS-nya 4.291,5, WQ-nya 91,524, dan ROW-nya sebesar 45,74%. Dan terkadang ada perbedaan di antara hasil Excel dan POM, itu karena memang perbedaan angka dan belakang komanya saja. Padahal kalau misalnya kita bulatkan itu hasilnya akan sama. Nomor 3 ya, sekarang lanjutnya kita bisa lihat tabel yang akan kita buat di Microsoft Excel seperti ini. Lanjut saja kita ke bagian Microsoft Excel. Nah, di sini kita isikan satu, di sini diurutkan dari yang paling kecil ya weight-nya, lalu kita pertimbangkan juga dengan kapasitasnya, begitu juga dengan profit. Nah, dari profit ini kita dari PI yang paling besar. Ini sama dengan density ya, kalau density ini dari PI per WI. Dengan mempertimbangkan juga kapasitasnya. Lalu total bobot ini kita bisa lihat rumusnya seperti ini, dan si total keuntungan seperti ini. Nah, maka kesimpulannya itu kita akan membawa 20 kg ikan pibas, 12 kg ikan pretel, 18 kg ikan cana, dan 30 kg ikan super red dengan keuntungan 128,5714. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.